Udara pagi di pesisir Banten itu terasa beda. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin cuma dengan kata sejuk. Anginnya bawa aroma laut yang asin, tapi juga punya rasa lega. Kayak udara yang akhirnya bisa bernapas setelah lama ditahan polusi kota. Di kejauhan, ombak kecil nyentuh garis pantai yang pelan-pelan menipis, dan di antara itu semua, rombongan kecil mulai turun dari mobil dinas. Gibran ada di depan, wajahnya tenang, tapi matanya kelihatan waspada. Mungkin dia tahu yang dihadapinya bukan sekedar lumpur dan air payau, tapi realita tentang bagaimana manusia memperlakukan alamnya sendiri. Tanah di bawah kakinya becek, bikin sepatu siapapun bakal kotor dalam hitungan detik. Tapi anehnya, nggak ada yang ngeluh. Justru suasana itu jadi pembuka yang jujur. Nggak ada jarak antara pejabat dan rakyat, karena semua sama-sama harus hati-hati melangkah biar nggak kepleset. Di sisi kanan, beberapa anak muda udah siap dengan bibit mangrove di tangan mereka. Sementara di sisi kiri, ibu-ibu nelayan melambai sambil senyum. Momen kecil yang sederhana tapi terasa hidup banget. Sinar matahari baru naik setengah, pantulannya di air bikin semua tampak hangat. Gibran berhenti sejenak, nunduk sedikit, lalu ngambil satu bibit mangrove dari bak plastik. Kita mulai dari sini ya. Katanya pelan tapi jelas. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai. Cuma keheningan yang penuh makna. Karena semua orang tahu, kalimat itu bukan basa-basi, itu tanda mulai dari sesuatu yang punya arti. Langkah pertama masuk ke lumpur itu kayak simbol, nggak gampang tapi harus dijalani. Gibran sedikit menunduk, tangannya masuk ke tanah basah, dan dia tanam bibit itu dengan hati-hati. Di belakangnya, satu persatu orang ikut menanam. Ada anak SMA, nelayan, mahasiswa, bahkan pegawai pemerintah. Semua sama-sama sibuk, sama-sama kotor, tapi wajah mereka sumringah. Kadang justru dari lumpur kayak gini, kita bisa lihat siapa yang benar-benar peduli. Yang menarik, Gibran nggak banyak bicara. Nggak ada kalimat panjang, nggak ada gaya pidato. Dia lebih banyak observasi, dengerin suara ombak, liatin burung camar yang terbang rendah di atas kepala. Ada sisi tenang dari dirinya hari itu. Bukan karena ingin tampil cool, tapi karena dia beneran ngeresepin apa yang lagi dia lakuin. Orang yang ngeliat pun bisa ngerasa, ini bukan show, ini kesadaran. Beberapa jurnalis sempat nyorot kameranya ke arah dia, tapi Gibran tetap fokus di bibit yang dia tanam. Lumpur nempel di tangannya, tapi dia malah senyum kecil. Kalau mau alamnya bersih, ya harus mau kotor dulu. Katanya santai, kalimat sederhana tapi dalam banget. Mungkin itu intinya dari semuanya. Perubahan nggak datang dari pidato, tapi dari tangan yang mau kerja langsung. Di sisi lain area, sekelompok anak kecil lari-larian sambil teriak, "Pak, saya juga mau nanam." Suara mereka nyampur sama tawa relawan. Gibran nyamperin, ngasih satu bibit kecil ke bocah itu, lalu bareng-bareng mereka masuk ke lumpur lagi. Ada kehangatan yang susah dijelasin di situ. Kayak bumi, manusia, dan laut tiba-tiba ngobrol tanpa perlu kata-kata. Cuma rasa. Beberapa orang tua yang nonton dari kejauhan kelihatan bangga. Mereka udah lama tinggal di pesisir ini, ngeliat abrasi makin deket tiap tahun, tapi hari itu mereka punya sedikit harapan. Gibran sempat nyeletuk. Bayangin aja kalau tiap anak muda di daerah pesisir nanam satu pohon aja, Indonesia bisa napas lebih panjang. Kalimatnya nggak muluk, tapi ngena banget. Diucapin dengan nada ringan, tapi di baliknya ada logika yang matang. Laut di depan mulai berkilau, ombaknya pelan banget, seolah laut pun ngerti sedang diselamatkan. Di antara deru angin, aroma asin bercampur sama tanah basah dan semangat orang-orang yang hadir. Nggak ada yang berdiri di podium, nggak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua jadi satu, dalam kesederhanaan yang justru terasa megah. Karena kadang momen paling berharga justru lahir dari hal yang nggak direncanain terlalu rumit. Hari itu, langkah pertama Gibran di Tanah Asin bukan cuma simbol dari kegiatan lingkungan. Itu kayak pengingat buat siapapun yang nonton, bahwa cinta pada negeri nggak harus selalu lewat kata pembangunan besar-besaran. Kadang cukup lewat satu langkah kecil di lumpur yang menumbuhkan sesuatu jauh lebih kuat dari beton. Harapan. Suara air pasang mulai terdengar pelan, nyentuh akar-akar mangrove muda yang baru ditanam. Di antara barisan kecil itu, Gibran berdiri dengan tangan masih penuh lumpur. Tapi dari raut mukanya, nggak ada rasa risih sedikit pun. Malah kelihatan puas. Bibit yang baru aja dia tanam, seolah punya cerita sendiri. Kecil, tapi penuh makna. Dari satu batang mungil itu, bakal tumbuh perlahan. Menahan abrasi, jadi rumah ikan. Dan suatu saat, mungkin nyelamatin satu kampung dari ombak besar. Beberapa orang di sekitar mulai ngelap tangan.
Ada yang saling bercanda soal sepatu yang udah nggak bisa diselamatin. Tapi di tengah suasana santai itu, ada rasa yang beda. Semua sadar, kegiatan ini bukan acara seremonial yang habis foto lalu pulang. Ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar menanam. Karena kalau nggak dijaga, semua yang ditanam hari ini bisa hilang sia-sia. Dan itu yang Gibran coba tekankan dengan gaya yang nggak menggurui, tapi ngena. Menanam tuh gampang, tapi ngerawatnya yang susah. Katanya sambil jongkok, liatin batang kecil di depannya. Kalimat itu sederhana, tapi langsung kena di hati. Soalnya kalimat itu nggak cuma soal pohon, tapi juga soal kebiasaan bangsa ini yang kadang semangat di awal, tapi lepas di tengah jalan. Gibran kayak lagi nyidir halus, tapi tetap pakai nada yang ramah. Kayak ngajak orang mikir bareng, bukan nyalahin. Di sebelahnya, beberapa anak muda dari komunitas lingkungan mulai jelasin tentang cara ngerawat mangrove. Mereka ngomong dengan semangat, nunjukin cara ngecek kadar garam air sampai jarak tanam biar akar bisa nyebar. Gibran dengerin satu-satu, kadang nyelutuk singkat tapi nyambung. Wah, keren juga ya, kayak startupnya alam nih, katanya sambil ketawa kecil. Semua yang dengar juga ikut ketawa. Tapi di balik gurauannya itu, ada kesadaran bahwa pengetahuan lingkungan bisa jadi keren kalau dikemas dengan cara yang santai. Langit makin cerah, sinar matahari mulai mantul di air payau yang tenang. Di situ Gibran sempat nyelutuk. Ini yang harusnya jadi gaya hidup, bukan cuma proyek. Alam tuh nggak bisa dibenerin pakai proposal doang. Kalimat itu bikin beberapa orang spontan ngangguk. Karena ya emang benar, banyak proyek lingkungan yang bagus di kertas, tapi mati pelan-pelan di lapangan. Hari itu Gibran seperti lagi ngajarin lewat tindakan, bukan teori. Setelah beberapa menit, dia ngambil satu bibit lagi. Tapi kali ini dia minta seorang bocah kecil di dekatnya buat ikut nanam bareng. Coba kamu yang nanam, biar nanti bisa kamu lihat tumbuhnya, katanya lembut. Bocah itu nurut, masukin bibitnya ke lumpur dan senyum lebar banget waktu tanahnya nutup akar. Pemandangan kecil yang entah kenapa bikin suasana jadi haru. Karena di situ ada simbol sederhana tentang masa depan, tangan kecil yang bantu menanam harapan besar. Gibran kemudian berdiri, lihat barisan mangrove yang udah mulai rapi. Bayangin, kalau tiap kabupaten punya gerakan kayak gini, kita nggak cuma punya pantai yang indah, tapi juga ekonomi pesisir yang kuat. Cara bicaranya nggak kayak pejabat, tapi kayak temen nongkrong yang lagi ngobrol serius di warung kopi. Bahasanya ringan, tapi arah pikirnya jelas. Lingkungan dan ekonomi tuh nggak dua hal yang terpisah. Beberapa orang di lokasi mulai ngeluarin drone buat dokumentasi. Gibran ngeliat ke atas bentar terus senyum tipis. Kalau bisa, drone-nya juga jangan cuma buat postingan, tapi buat ngawas tanaman ini bulan depan, katanya bercanda. Orang-orang ketawa, tapi tahu maksudnya serius. Di era digital kayak sekarang, Gibran ngerti banget gimana teknologi bisa bantu gerakan sosial. Bahkan hal sederhana kayak pantau pertumbuhan pohon. Angin makin kencang, tapi suasananya justru adem. Gibran sempat ngobrol pelan sama Bupati Tangerang soal koordinasi dan rehabilitasi dan kerjasama lintas sektor. Tapi caranya tetap ringan, gak formal, gak kaku. Kadang diselingin candaan, kadang diselipin analogi yang cerdas. Kalau alam rusak, kita tuh kayak ngidupin rumah tanpa atap. Panas iya, banjir juga iya, ujarnya. Semua yang dengar paham maksudnya. Nggak perlu teori panjang, cukup satu kalimat yang bisa nancep di kepala. Menjelang siang, setelah semua bibit tertanam, Gibran jalan pelan ke tepi pantai. Dia ngelihatnya ombak yang tenang, terus menarik nafas panjang. Ada rasa lega di situ. Bukan karena acara sukses, tapi karena satu langkah kecil udah dimulai. Dan mungkin langkah-langkah kayak gini yang nantinya bakal jadi cerita besar. Bukan karena siapa yang nanam, tapi karena siapa yang terus ngejaga. Karena pada akhirnya, mangrove itu bukan cuma soal pohon, tapi juga tentang manusia yang belajar menumbuhkan lagi rasa peduli. Siang itu, matahari mulai naik tinggi, tapi udara di pesisir Banten masih terasa lembut. Angin laut berhembus pelan, bawa aroma garam dan tanah basah yang khas. Di sela-sela deru ombak, suara burung camar sesekali memecah suasana, kayak sedang nyapa orang-orang yang sibuk di bawah. Di antara mereka, Gibran berdiri agak jauh, matanya nyapu ke arah barisan rumah nelayan yang berdiri di tepian pantai. Dari situ, dia bisa lihat jelas jejak abrasi yang pelan-pelan memakan daratan,
Mendekati rumah-rumah yang dulu aman, sekarang mulai rawan. Salah satu warga, Pak Darsa, nyamperin pelan sambil bawa air mineral dingin di termos plastik. Dulu, Pak, garis pantai masih jauh dari sini. Sekarang udah pindah sejauh 30 meter, katanya. Nada suaranya datar, tapi matanya nyimpen rasa pasrah. Gibran nggak langsung jawab. Dia dengerin dengan serius. Sesekali angguk pelan. Kadang, empati nggak perlu diucap panjang. Cukup dari cara seseorang diam, tapi benar-benar dengerin. Kalau musim angin barat, airnya suka masuk sampai ke jalan, Pak. Lanjut Pak Darsa. Dulu kami sempat bangun tanggul kecil dari karung pasir, tapi ke bawah ombak juga. Gibran ngeliat ke arah garis pantai lagi, lalu matanya turun ke bibit-bibit mangrove yang baru ditanam pagi tadi. Ia kayak sedang nyambungin dua hal dalam pikirannya. Cerita kehilangan dan harapan baru yang baru aja ditanam. Ada waktunya kita berhenti nyalahin alam dan mulai ngerti kenapa dia marah, katanya pelan tapi tegas. Kalimat itu keluar begitu aja, tapi ngena banget. Alam yang rusak nggak pernah tiba-tiba. Selalu ada campur tangan manusia yang terlalu serakah atau terlalu cuek. Dan di titik itu, Gibran kayak lagi ngomong bukan cuma buat warga pesisir, tapi buat siapapun yang denger. Anak-anak kecil di sekitar situ masih main di air dangkal, ketawa-tawa sambil ngejar kepiting kecil. Pemandangan yang kelihatannya biasa, tapi kalau dilihat lebih lama, ada rasa haru di baliknya. Mereka main di tempat yang suatu hari bisa aja hilang kalau nggak dijaga. Gibran sempat mandangin mereka agak lama, kayak lagi mikir, mereka ini yang bakal nerusin bumi. Tapi, apa yang bakal mereka warisi nanti? Langkahnya terus jalan sampai ujung dermaga kecil dari papan kayu. Dari situ, laut terbentang luas banget. Airnya berkilau kena pantulan matahari, tapi di sisi kanan ada bagian yang airnya agak keruh, bekas area tambak yang gagal. Gibran sempat senyum miris. Kadang kita kejar hasil cepat, tapi lupa biaya yang harus dibayar, katanya sambil lirih. Entah ngomong ke siapa, tapi kalimat itu kedengeran kayak refleksi yang dalam. Beberapa nelayan muda datang, ngajak foto bareng. Tapi sebelum pose, Gibran sempat tanya dulu. Gimana hasil tangkapan sekarang? Salah satu dari mereka jawab jujur. Udah nggak seperti dulu, Pak. Ikan makin ke tengah. Kadang malah nggak dapat apa-apa. Gibran diam sebentar. Lalu bilang, makanya mangrove ini penting, biar lautnya pulih lagi. Ikan juga butuh tempat buat lahir, bukan cuma kita yang butuh hasilnya. Kalimatnya ringan, tapi dalam. Kayak pengingat sederhana yang nyentuh hati siapapun yang dengar. Menjelang sore, cahaya mulai berubah jadi kuning keemasan. Ombak kecil terus datang, nyentuh akar-akar mangrove baru yang setengah terendam air. Di situ, ada rasa tenang yang aneh, kayak alam lagi ngucapin terima kasih. Gibran berdiri diam, liatin laut yang terus bergerak, tapi nggak pernah berhenti. Dia tahu perjalanan menjaga pesisir ini panjang banget, tapi langkah pertama ini udah diambil. Dan mungkin, di antara riak ombak itu, bumi akhirnya bisa sedikit lega, karena manusia mulai belajar minta maaf, bukan cuma janji berubah. Sore mulai turun pelan, cahaya matahari berubah lembut, jatuh di antara batang-batang mangrove yang baru ditanam. Angin laut berembus lebih sejuk, dan suasana yang tadinya sibuk mulai tenang. Di bawah tenda kecil yang sederhana, beberapa anak muda dari komunitas lingkungan mulai ngumpul. Mereka bawa laptop, brosur, dan hasil riset kecil tentang kondisi pesisir daerah mereka. Gibran duduk di tengah lingkaran itu. Bukan sebagai pejabat yang harus disambut, tapi lebih kayak kakak yang lagi dengerin cerita adik-adiknya dengan penuh minat. Salah satu dari mereka, namanya Sinta, mulai ngomong dengan semangat. Kami tuh nggak mau cuma dijadiin panitia acara, Pak. Kami pengen ikut nentuin arah kebijakan lingkungan juga. Katanya tegas, tapi sopan. Gibran yang kecil, matanya nunjukin rasa kagum. Keren, suara kayak gini yang harus sering muncul. Jangan cuma aktif di medsos, tapi juga di lapangan kayak gini. Kalimatnya ringan, tapi bikin suasana makin cair. Anak-anak muda itu tertawa, tapi tetap serius. Obrolan makin ngalir. Mereka cerita tentang riset kecil yang mereka lakuin. Mulai dari pemetaan abrasi, sampai ide bikin ekoturism di kampung sendiri. Gibran ngedengerin satu-satu. Matanya sesekali fokus ke peta yang mereka buka di layar. Kalian pinter ya, cuma butuh dukungan katanya. Sinta senyum kecil. Kami udah lama pengen kerja bareng pemerintah, tapi seringkali suara kami kalah sama urusan birokrasi. Gibran ngangguk pelan. Makanya, saya pengen ubah itu. Anak muda itu jangan cuma diminta datang waktu acara, tapi juga diajak mikir waktu nyusun kebijakan. Di belakang, suara debur ombak terus kedengeran. Langit udah mulai orange, dan angin bawa aroma garam yang makin pekat.
Tapi suasana di tenda itu tetap hangat. Mereka ngomong soal banyak hal, tentang masa depan, soal kerja nyata, sampai gimana cara bikin orang lain peduli tanpa harus ceramah. Gibran sesekali nyeletuk dengan nada ringan, tapi isi ucapannya selalu punya arah. Kalian ini bukan sekedar generasi penerus, tapi generasi penggerak. Kalau kalian nunggu disuruh, ya Indonesia nggak bakal gerak kemana-mana. Semua yang denger diam sejenak. Kalimat itu nggak butuh nada tinggi, tapi langsung nyentuh. Karena di balik gaya santainya, Gibran nyelipin logika dan kepekaan yang jarang muncul dari mulut pejabat. Ia ngerti gimana caranya ngobrol dengan anak muda tanpa harus menggurui. Nada suaranya datar tapi hangat. Dan yang lebih penting, jujur. Salah satu anak muda lain, Damar, nanya, "Tapi Pak, kalau kita mau bantu jaga mangrove, gimana caranya biar nggak cuma jadi proyek musiman?" Gibran langsung jawab tanpa mikir lama. Mulai dari hal kecil. Ajak warga bikin komunitas jaga pantai. Dokumentasiin perkembangan mangrove tiap bulan. Upload di media sosial. Biar publik lihat bahwa kalian konsisten. Kalau publik percaya, pemerintah bakal ngikut. Kalimat itu kayak ngasih energi baru. Nggak teori, tapi langkah konkret. Setelah itu, suasana berubah jadi lebih akrab. Mereka ngobrolin ide bikin aplikasi sederhana buat pantau pertumbuhan mangrove, sampai rencana kolaborasi sama universitas. Gibran malah kelihatan antusias. "Kalau ada prototipenya, kasih tahu saya. Siapa tahu bisa kita bantu dorong lewat kementerian," katanya sambil senyum. Ucapannya itu bikin semua orang di situ semangat. Karena buat mereka, jarang ada pejabat yang nggak cuma dating buat foto, tapi mau duduk dan dengerin ide anak muda dengan serius. Angin sore mulai dingin, tapi obrolan itu bikin suasana tetap hangat. Dari tenda kecil di tepi pantai itu, muncul percakapan yang terasa hidup. Nggak kaku, nggak formal, tapi bernilai. Mungkin inilah wujud kolaborasi yang sebenarnya. Generasi muda yang punya semangat, dan pemimpin yang punya telinga. Dua hal yang kalau disatukan, bisa jadi kekuatan besar buat masa depan. Gibran berdiri, lihat ke arah laut sebentar sebelum pamit. "Kalau suatu hari mangrove ini tumbuh tinggi, saya pengen datang lagi. Tapi nanti kalian yang jadi tuan rumahnya," katanya dengan nada optimis. Anak-anak muda itu ketawa, tapi di balik tawa, ada rasa tanggung jawab yang tumbuh. Karena mereka tahu, apa yang baru aja dimulai hari ini, bukan cuma acara, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika langit berubah gelap dan suara jangkrik mulai terdengar, semua orang di situ sadar bahwa hari itu bukan hari biasa. Itu hari di mana suara generasi baru akhirnya didengar, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari solusi. Dan mungkin disitulah harapan Indonesia pelan-pelan tumbuh. Dari obrolan sederhana, di tepi pantai, ditemani angin, ombak, dan bibit-bibit kecil yang siap jadi hutan baru. Malam itu pantai mulai sepi. Hanya suara ombak yang datang silih berganti memukul pelan ke bibir pasir. Gibran berdiri agak menjauh dari kerumunan, menatap deretan mangrove yang barusan ditanam siang tadi. Lampu-lampu kecil dari tenda masih menyala redup, tapi di wajahnya ada campuran antara lega dan pikir panjang. Bukan cuma soal acara yang sukses, tapi tentang makna di balik semua yang baru saja terjadi. Kadang, dalam diam, manusia bisa lebih jujur ke dirinya sendiri. Dia tahu, menanam mangrove bukan cuma soal upacara simbolis buat diabadikan kamera. Ini soal masa depan yang bakal dihadapi anak muda yang tadi semangat banget di tenda. Gibran sadar, kalau pemimpin cuma datang, tanam satu bibit, lalu pergi tanpa tindak lanjut, maka mangrove itu cuma jadi hiasan berita. Tapi, kalau dijaga bareng, tumbuh bareng, itu baru namanya perubahan. Dan disitulah tantangan sebenarnya. Bukan menanamnya, tapi merawat komitmen setelah semua sorotan padam. Angin laut menyentuh wajahnya lembut, seperti sedang mengingatkan. Alam punya cara sendiri buat bicara. Kadang gak lewat suara, tapi lewat rasa tenang yang tiba-tiba datang. Di tengah keriuhan politik dan jadwal yang padat, Gibran menemukan ruang sunyi yang justru bikin pikirannya jernih. Mungkin ini yang sering dilupain orang, gumamnya pelan. Bahwa politik bukan cuma soal debat dan janji, tapi juga tentang dengerin alam. Sebuah langkah kecil terdengar dari belakang. Ajudannya datang, ngebawa air minum sambil nanya pelan. "Masih mau lanjut lihat lokasi lain, Mas?" Gibran senyum tipis. "Nggak usah, malam ini cukup." Ia masih ingin menikmati kesederhanaan momen itu. Tanpa kamera, tanpa protokol, tanpa naskah. Hanya dia, laut, dan ratusan bibit kecil yang berdiri rapat menantang ombak. Di situ ada simbol kehidupan yang gak butuh tepuk tangan.
Beberapa menit kemudian, dari jauh masih kedengaran suara anak-anak muda yang belum pulang. Mereka ketawa, ngobrolin rencana tindak lanjut proyek mangrove itu. Gibran ngedenger samar, tapi cukup buat bikin dia senyum lagi. Mereka nggak butuh banyak janji, cuma butuh bukti kalau negara dengar suara mereka, pikirnya. Dalam hati ada rasa haru yang sulit dijelasin. Karena jarang, di tengah hiruk-pikuk politik, bisa ketemu momen yang sejujur ini. Dia sadar, setiap pemimpin punya pilihan. Jadi bagian dari keramaian yang cuma bicara, atau bagian dari perubahan yang mau kerja. Dan malam itu, Gibran lebih milih yang kedua. Dia tahu, jalannya nggak bakal mudah. Akan ada kritik, ada yang nyinyir, ada yang bilang semua cuma pencitraan. Tapi ia juga tahu, seiring waktu, kerja yang nyata bakal ngomong lebih keras dari semua komentar. Langit makin gelap, tapi di ujung cakrawala ada cahaya kecil dari kapal nelayan. Simbol sederhana tapi kuat, bahwa hidup terus berjalan apapun yang terjadi. Alam nggak butuh tepuk tangan buat tumbuh, tapi manusia selalu butuh alasan buat percaya. Dan Gibran pengen jadi bagian dari alasan itu. Bukan buat dirinya, tapi buat generasi yang tadi duduk bareng di tenda, yang matanya penuh harapan dan tangan mereka masih kotor karena lumpur mangrove. Dalam hati, dia ingat satu hal yang pernah dia baca. Kalau kamu pengen ninggalin jejak, tanamlah sesuatu yang tumbuh lebih lama dari usiamu. Malam itu, kalimat itu terasa nyata. Karena di depan sana, di tengah gelap, ada barisan kecil bibit mangrove yang bakal tumbuh jadi hutan baru. Saksi dari niat kecil yang pelan-pelan jadi besar. Gibran menatap laut sekali lagi sebelum beranjak. Kadang politik juga butuh keheningan, katanya pelan. Biar niatnya nggak hilang ditelan suara. Kata-kata itu nggak ditujukan ke siapa-siapa, tapi kayak pesan buat dirinya sendiri. Dalam diam, dia belajar satu hal penting, bahwa alam nggak bisa dibohongi, dan kerja baik nggak butuh sorotan. Saat mobilnya mulai jalan meninggalkan pantai, suara ombak masih terdengar samar. Tapi entah kenapa, malam itu ombak terdengar lebih lembut. Mungkin karena alam juga tahu, hari itu manusia dan bumi sempat berjanji saling jaga. Bukan cuma lewat tangan, tapi lewat hati yang beneran tulus. Dan janji itu semoga nggak hilang ketika matahari terbit besok pagi. Pagi datang dengan cahaya lembut yang jatuh ke permukaan air laut. Ombak kecil masih main ke pinggir pantai, dan di antara barisan mangrove muda, embun masih nempel di daun-daunnya. Suasana itu tenang tapi punya energi yang beda. Seolah alam lagi bilang, lihat, aku mulai tumbuh. Dan di balik itu semua, janji yang semalam terucap, diam-diam mulai terasa hidup. Janji untuk jaga, rawat, dan terus melanjutkan. Gibran datang lagi, kali ini tanpa banyak kamera. Pakaian santai, sepatu kotor, dan wajah yang kelihatan lebih lepas. Dia jalan pelan ke arah mangrove yang baru ditanam kemarin. Tangan kanannya nyenggol batang kecil itu, ngerasain tekstur kasar dari akar muda yang mulai nempel ke tanah. Ini bukan cuma pohon, tapi janji, katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara laut, tapi maknanya dalam banget. Karena yang dia lihat bukan sekedar bibit, tapi simbol dari sesuatu yang lebih besar, konsistensi. Beberapa warga udah datang juga, ada nelayan, ada ibu-ibu yang biasanya jualan di sekitar pantai, bahkan ada anak-anak sekolah yang ikut bantu bersihin sampah di sekitar lokasi. Mereka datang bukan karena disuruh, tapi karena ngerasa punya tempat ini. Dan Gibran sadar, inilah bentuk nyata dari kepemimpinan yang nggak perlu banyak pidato, bikin orang mau ikut bergerak tanpa diminta. Di sela obrolan ringan sama warga, Gibran sempat ngeliat anak kecil, kira-kira umur 8 tahun, lagi nyiram mangrove pakai botol bekas. Dia nanya, kamu ngapain dek? Anak itu jawab polos, biar cepat gede pak, biar lautnya nggak marah lagi. Jawaban sederhana tapi nyentuh banget. Kadang anak kecil bisa lebih ngerti makna alam dibanding orang dewasa yang sibuk debat di meja rapat. Gibran senyum lalu jongkok di samping anak itu. Kalau lautnya nggak marah, nanti ikannya banyak lagi, katanya. Anak itu ngangguk semangat. Iya, biar bapak saya bisa mancing tiap hari. Percakapan sesederhana itu bisa jadi refleksi yang dalam, karena di situ kelihatan jelas. Semua ini bukan soal proyek lingkungan, tapi soal kehidupan nyata orang-orang yang bergantung pada laut dan hutan di sekitarnya. Beberapa media datang juga, tapi Gibran sengaja nggak mau ada seremoni besar. Dia pengen hari itu tetap sederhana, apa adanya.
Nggak semua kerja baik harus viral, ujarnya ke salah satu wartawan. Nada suaranya tenang tapi tegas. Kadang yang paling penting itu hasilnya, bukan liputannya. Ucapan itu bikin suasana sekitar berubah, nggak formal tapi punya wibawa yang muncul dari ketulusan. Setelah itu ia duduk di kursi kayu, ngeliatin anak-anak muda yang lagi sibuk ngukur kadar garang air laut. Mereka serius tapi tetap santai, ada tawa di sela kerja mereka. Di situ Gibran merasa yakin kalau bangsa ini masih punya harapan besar, asal yang muda diberi ruang, bukan sekedar panggung. Dia percaya perubahan gak datang dari atas podium, tapi dari tanah, dari tangan-tangan yang mau kotor buat sesuatu yang lebih baik. Matahari mulai tinggi dan aroma asin laut makin terasa. Seekor burung camar melintas rendah, suaranya nyaring, seolah ikut meramaikan pagi itu. Gibran berdiri lagi, lihat ke arah bibit yang berjajar lurus. Suatu hari, hutan kecil ini bakal jadi benteng, dan semoga yang nanam hari ini masih sempat lihat hasilnya nanti. Ucapannya bukan janji politik, tapi doa yang tulus. Sebelum pulang, dia sempat nulis satu kalimat di buku catatannya. Jangan cuma tanam pohon, tanam juga kepercayaan. Karena dia tahu, pekerjaan ini bukan soal mangrove aja, tapi soal ngebalikin rasa percaya antara rakyat dan pemimpin. Kalau alam aja bisa tumbuh setelah dihantam badai, manusia juga harusnya bisa tumbuh setelah kecewa. Langkahnya meninggalkan pantai terasa ringan, tapi di belakangnya suara tawa, langkah kaki, dan riuh ombak seolah jadi musik pengiring. Di antara suara-suara itu, janji yang tertanam hari kemarin mulai berakar, bukan di tanah, tapi di hati orang-orang yang percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil, asal dilakukan dengan hati besar. Beberapa minggu berlalu sejak penanaman mangrove itu, pantai yang dulu gersang mulai berubah pelan-pelan. Warna hijau muda mulai muncul di sepanjang garis pantai, kayak harapan yang tumbuh dari tanah lembab. Warga mulai terbiasa mampir tiap sore, sekedar ngecek pertumbuhan mangrove, atau cuma duduk nikmatin angin laut yang sekarang terasa lebih sejuk. Tempat itu berubah jadi titik temu, bukan cuma antara manusia dan alam, tapi juga antara hati dan niat baik yang dulu cuma sebatas wacana. Gibran datang lagi, kali ini sendirian tanpa rombongan besar. Ia sengaja milih waktu pagi-pagi banget saat udara masih bersih dan dunia belum terlalu bising. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam memperhatikan tiap detail. Batang yang makin kuat, akar yang mulai nyebar, dan daun-daun yang menari pelan diterpa angin. Lihat tuh, katanya pelan sambil senyum sendiri. Semuanya belajar bertahan bareng. Ada rasa bangga yang tenang di sana, bukan karena proyeknya sukses, tapi karena alam beneran merespon niat baik manusia. Seorang bapak nelayan lewat, nyapa sambil bawa jaring kecil. Pak Wapres, sekarang airnya udah nggak seganas dulu, katanya sambil ketawa kecil. Mangrove-nya mulai nahan ombak. Gibran cuma ngangguk sambil senyum. Yah, alam tuh kayak manusia, Pak. Kalau dijaga, dia juga bakal balik jagain. Jawaban sederhana tapi ngena, bikin si bapak berhenti sejenak dan bilang, iya ya, bener juga itu. Kadang obrolan sependek itu bisa nyentuh lebih dalam dari 1000 pidato di televisi. Di sekitar situ, beberapa anak muda yang dulu ikut nanam juga hadir. Mereka bawa kamera kecil, bukan buat pamer, tapi buat dokumentasiin pertumbuhan mangrove tiap minggu. Gibran lihat dari jauh dan ketawa kecil. Mereka ini keren, gumamnya. Dulu dia cuma berharap anak-anak itu semangat, tapi sekarang mereka malah jalan sendiri, bikin gerakan yang nyata. Dan disitulah dia sadar, akar yang menyatu bukan cuma milik pohon, tapi juga milik manusia yang punya tujuan sama. Hari makin siang, tapi suasananya adem. Ada aroma laut yang khas bercampur sama bau tanah basah dan daun muda. Semua itu kayak jadi harmoni yang tenang, bikin siapapun yang datang pengen diam sejenak dan mikir. Di tengah hiruk-pikuk politik dan berita yang sering ribut, ada ruang kecil di tepi pantai ini yang justru ngajarin arti damai. Bukan dari slogan, tapi dari keseimbangan yang tumbuh alami. Gibran duduk di atas batang kayu yang udah kering, pandangannya jauh ke laut. Dalam hatinya, dia sadar kalau hal-hal besar kadang dimulai dari niat kecil yang dikerjakan sungguh-sungguh. Gak semua perjuangan butuh kamera, dan gak semua keberhasilan harus diumumin. Kadang yang paling berharga justru yang tumbuh diam-diam, tapi ngasih dampak besar. Kayak akar mangrove, gak kelihatan, tapi jadi penopang kehidupan di atasnya. Dia ingat ucapan anak kecil beberapa waktu lalu tentang laut yang gak mau marah lagi. Kalimat polos itu masih nempel di kepalanya, bikin dia sadar kalau tanggung jawab pemimpin
Bukan cuma ngurus data dan kebijakan, tapi juga jaga rasa. Rasa aman, rasa percaya, rasa tenang. Dan itu nggak bisa dibangun dalam semalam, tapi bisa dimulai dari hal sekecil menanam satu bibit dengan hati tulus. Angin laut makin kencang, tapi mangrove-mangrove kecil itu tetap tegak. Gibran memperhatikan dengan senyum tipis. Kayak negara ini, pikirnya. Kadang diterpa angin, kadang digoyang ombak. Tapi kalau akarnya kuat, dia nggak bakal tumbang. Pandangan itu sederhana tapi punya makna besar. Karena di balik politik, jabatan, dan sorotan kamera, yang paling penting adalah fondasi. Akar yang nyatu antara rakyat, alam, dan pemimpin. Saat matahari mulai tinggi, ia berdiri dan menepuk-nepuk celananya yang kotor kena pasir. Semoga yang tumbuh di sini bukan cuma mangrove, tapi juga kepercayaan, katanya pelan sebelum beranjak. Ucapan itu nggak butuh tepuk tangan, tapi punya bobot yang terasa. Karena di balik nada santainya, ada ketulusan yang nggak bisa dipalsukan. Dan ketika ia berjalan meninggalkan pantai itu, ombak kembali datang. Tapi kali ini terdengar lebih lembut. Seolah alam juga ngerti, janji yang ditanam sudah mulai berakar. Dan akar itu menyatu, bukan cuma di tanah pesisir, tapi di hati orang-orang yang percaya bahwa perubahan gak lahir dari wacana, tapi dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati besar.